Setiap hari Jumat, terlihat Rusman Katoe sibuk mengantar makanan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Baranti dan Kecamatan Pancarijang. Lelaki berusia 53 tahun ini lebih dikenal dengan nama Pu Uce, memiliki rutinitas setiap hari Jumat, yaitu memberi makan pada orang yang memiliki keterbelakangan mental atau kurang waras serta lansia yang hidup sebatang kara. Rutinitas ini dilakukan kurang lebih 1 tahun terakhir, walaupun sebenarnya sudah sejak dulu ia memperhatikan dan juga peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu atau memiliki keterbelakangan mental dan juga para lansia yang hidup sendiri. Ada sekitar 32 orang yang tiap hari Jumat diberikan makanan pagi dan sore. Saat ditemui di sela-sela kegiatannya mengantarkan makanan pada Jumat kemarin, Rusman Katoe mengatakan, jika kegiatan ini sudah rutin dilakukan selama 1 tahun, karena adanya donatur yang membantu dan menyediakan makanan sehingga dia hanya bertugas untuk mengantarkan. Namun, ternyata bukan hanya mengantarkan makanan, tapi Pu Uce juga mengajak bercanda mereka, bahkan juga memberikan motivasi bagi mereka dengan pendekatan hati nurani. Pu Uce mengungkapkan jika ada yang sakitnya parah, dia mengantarnya ke rumah sakit jiwa di Makassar. Tapi jika sakitnya masih tergolong ringan, ia hanya menyediakan obat buat mereka. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, Pu Uce mengantarkan hand sanitizer dan menganjurkan memakai masker. Yang menjadi kendala adalah kartu BPJS bagi mereka, karena syarat mendapatkan kartu BPJS adalah KTP, sedangkan tidak ada orang gila yang memiliki kartu tanda penduduk. Pu Uce berharap pemerintah bisa memberikan solusi bagi mereka untuk memudahkan mendapatkan perawatan, agar mereka bisa sembuh dan beraktivitas seperti orang lain, karena rata-rata dari mereka masih usia produktif. Harapan yang lain sekiranya ada donatur yang bisa memberikan tempat bagi mereka. Pu Uce bersedia memelihara dan merawat mereka. Sudah kurang lebih 1 tahun. Yang rutin itu sudah kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya sudah lama. Pertama itu kita laksanakan itu waktu pemerintah kemarin itu yang ada bantuan dari sosial. Kita dipersilakan oleh dinas sosial untuk dirujuk ke rumah sakit tadi. Mereka itu yang keterbelakangan mental itu yang dirujuk ke Makassar. Donatur, tapi donatur tersebut tidak usah disebutkan namanya. Jadi berbagai macam donatur. Ketika kita meminta untuk ditambah, kalau memang bertambah lagi yang kita mau kasih, nah itu dia tambah juga jatahnya dari donatur itu. Yang rutin ini untuk Kecamatan Baranti dan Kecamatan Pancarijang itu kurang lebih 32 orang. Itu yang sakit, tapi yang orang yang tidak mampu dan tinggal sendiri di rumahnya itu juga kita fasilitasi. Kalau memang ada donatur lagi yang membantu. Setiap hari Jumat biasa kita laksanakan pagi. Kalau memang ada lagi donatur pagi, sekalian kita lanjutkan pada sore hari untuk makan malam. Hari Senin itu sementara dijalankan oleh Lasismu. Kemarin kami bekerjasama, tapi dia tidak bagi mereka pemulung, tukang beca yang diberikan. Saya kan tidak bisa mengcover semua itu, makanya saya fokus di ini orang tidak mampu dengan orang yang gila. Harapan saya selalu berharap kepada pemerintah, hendaknya pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sidrap itu melihat kondisi ini. Karena kapan tidak ada lagi orang yang mau memperhatikan, maka ini akan menjadi di masyarakat itu ada ketakutan di masyarakat, berbagai macam persepsi yang ada di masyarakat. Saya berharap pemerintah, khususnya dinas sosial, untuk turun mendata itu, dan kami bisa bekerja sama dengan mereka, karena kendala yang kami temukan di lapangan, ketika kami mau merujuk ke Makassar, kendalanya di rumah sakit di Makassar itu harus dia minta BPJS. Nah, logikanya, masa ada orang gila punya KTP? Nah, untuk mendapatkan BPJS itu harus ada KTP.
Nah, makanya di sini perlunya dinas sosial, khususnya pemerintah Sidrap, untuk bisa mengcover itu. Nah, bagaimana untuk tidak mengurangi tingkat keresahan yang ada di masyarakat. Karena berbagai macam yang dia lakukan di masyarakat. Ntar kita tahu bahwa yang namanya orang yang tidak waras itu tidak boleh dipasung. Tetapi ada sebagian yang kita dipasung. Ini inisiatif kami dengan inisiatif karena kenapa? Kalau tidak dipasung, ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Bisa mencelakai orang. Bisa mencelakai orang. Yeah. Nah, di lain sisi ada aturan bahwa tidak boleh dipasung. Nah, di sinilah perlunya pemerintah untuk turun melihat ini. Nah, persoalannya nanti selesai ini kalau sudah di rumah sakit tadi. Dan harapannya dia kan masih umur produktif. Yeah. Dia masih bisa ada harapan untuk bisa kembali ke masyarakat. Sekali lagi saya berharap kepada pemerintah, khususnya dinas sosial, turunlah ke bawah, melihat kondisi masyarakat, khususnya ada lagi yang saya temukan, contoh tadi yang sakit itu tidak mendapatkan jelas-jelas, kita bisa lihat saja kondisi rumahnya, dia sebatang kara, tapi tidak ada fasilitas pemerintah, khususnya BPJS untuk dia berobat, atau dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Inilah yang perlunya pemerintah betul-betul turun ke bawah untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Tim Liputan, AJP News.